dengan melihat dulu karakteristik orang tersebut. Apakah termasuk yang dominan, apakah termasuk orang yang fleksibel atau menyerahkan. Artinya, Hai, video ini lanjutan materi tentang bagaimana memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain dengan NLP. Bagian kedua, selamat menikmati. selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan persuasi orang lain adalah dengan nilai. Sebab nilai adalah filter informasi. Jadi kalau kita ngomong sama orang lain, pahami dulu apa bingkai berpikirnya, apa nilai-nilai yang dipahaminya, dengarkan dia dulu. Nah, baru kita masuk. Oh, begitu ya. Jadi Anda berpikir bahwa sudah seharusnya ini di jalan seperti ini ya. Iya. Ini pacing nih. Jadi ketika kita memahami nilai-nilai yang tersimpan di dalam pemikiran seseorang, kita melakukan pacing. Oh, begitu ya. Akan ada rasa dari orang yang kita pahami itu, sebuah nilainya, kesamaan, keakraban, keselarasan, frekuensi yang sama. Saya pernah berhadapan sama orang yang agnostik ya. Dia memahami bahwa agnostik itu adalah sebuah pilihan. Kalau saya ingin persuasif sama orang itu, lalu saya menolak cara berpikirnya, saya tidak akan memenangkan pertemanan. Dia akan menolak juga, oh gimana sih, tolong dong ceritain kenapa sih ada konsep agnostik itu. Nah, dia menceritakan, lalu nanti, oh dipahami nilai-nilainya. Bukan berarti Anda menyetujui ya, bukan. Anda memahami nilainya untuk bisa memenangkan pertemanan dengan dirinya. Sehingga nanti ketika ingin merubah cara pandangnya pelan-pelan dulu. Karena kan Anda ingin merubah cara pandang orang kan. Ketika ingin persuasif atau ingin mendapat pertemanan. Jadi masuk dulu ke dalam dunia berpikirnya dengan memahami nilai-nilai apa yang ada dalam pemikirannya. Lalu yang selanjutnya adalah keyakinan. Untuk bisa memenangkan pertemanan atau persuasif, kita pahami keyakinan orang itu. Apa yang diyakininya. Kalau kita menolak dengan hal-hal yang diyakininya atau bingkai berpikirnya, otomatis kita nggak akan masuk dalam dunianya. Jadi masuk dulu ke dalam dunia berpikirnya dia, apa yang diyakininya. Terima apapun adanya, apa adanya, acceptance. Maka seorang hipnoterapis, kita nggak bisa mentah-mentah menolak keyakinan seorang. Oh rupanya keyakinan ini muncul dari proses tumbuh kembang dirinya. Ada istilah namanya frame of reference, bingkai berpikir yang muncul dari proses pengalaman, modeling, kita udah bahas sebelumnya. Jadi untuk bisa memenangkan keyakinan, pahami dulu. Jadi untuk bisa memenangkan pertemanan, pahami dulu keyakinan orang itu apa. Sehingga kita bisa mudah untuk masuk ke dalam dunia berpikirnya. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan dan memenangkan pertemanan adalah sikap dan tingkah laku kita. Sikap kita terhadap cara berpikir pada suatu topik itu mempengaruhi orang lain merespon kita. Misalkan gini, ada orang berbicara tentang pandemi corona. Dia bercerita tentang pandemi corona itu A, B, C, dan D. Lalu tiba-tiba Anda, enggak begitu ah. Nah, ini menolak cara berpikir bisa seperti ini, tapi kita lihat dulu bingkai berpikirnya mengapa dia berpikir seperti itu. Oke, dengarkan dulu. Oh, baru ketika kita mengetahui bingkai berpikirnya, masuklah jika kita punya perbedaan cara pandang. Oh, begitu ya cara berpikir kamu. Tapi ada logika lain nih tentang hal ini. Nah, ini kan perilaku nih, bahasa tubuh dari sebuah hal tertentu. Nah, kalau orang nyaman dengan cara kita berkomunikasi, otomatis kita bisa memenangkan pertemanan. Selanjutnya adalah keputusan. Kita harus mengetahui bagaimana seseorang memutuskan sesuatu. Karena keputusan itu berkait erat dengan memori seseorang di masa lalunya. Misalkan, ada seseorang yang dulu pernah ditipu oleh kawan bisnisnya. Jadi dia tidak mudah bekerja sama dengan orang lain. Ada skema, ada pola yang dibuatnya karena proses belajar. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana orang itu memutuskan cepat atau lambat, terburu-buru atau berpikir lebih lama, kita bisa tahu nih bagaimana kita berdiskusi sama orang seperti itu. Karena ada konsep metaprogram. Misalnya, ada orang yang sifatnya tadi menjauh. Anda bisa memilihnya karena kalau misalkan Anda memutuskan sekarang, Anda akan terjaga dari hal yang tidak Anda inginkan.
Nah, artinya, kita preventif. Kalau mendekati, ya semua pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda memutuskan sekarang, hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi kata-kata atau pola bahasa yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi bagaimana orang merespon sebuah komunikasi terhadap kita. Dan dengan kita mengetahui bagaimana pola orang itu memutuskan sesuatu, kita bisa lebih persuasif dan menggunakan pertemanan. Selanjutnya adalah memori. Pengalaman masa lalu seseorang itu adalah filter informasi dari orang lain. Makanya, untuk bisa memenangkan pertemanan atau mempengaruhi orang lain, pahami dulu keyakinannya, nilai-nilainya, cara berpikirnya, memori-memorinya, dan bagaimana dia memutuskan terhadap sebuah tindakan atau stimulus atau merespon. Jadi bisa dia bercerita, dulu aku pernah dibohongin sama orang. Nah, itu adalah bagian dari kata kunci bagaimana kita bisa menggunakan itu untuk persuasif. Oh, coba ceritain lagi. Nah, memori-memori masa lalu itu informasi buat kita. Nah, kita dengan kita mengetahui keyakinannya, nilainya, keputusannya, kita mengumpulkan informasi nih tentang orang tersebut. Lalu nanti ada istilah kalibrasi. Bagaimana kita action, berkomunikasi dengan orang tersebut. Apakah orang ini terlalu perasa karena pengalaman di masa lalunya? Artinya, menyesuaikan dengan cara atau bingkai berpikir orang tersebut akan memudahkan kita melakukan pertemanan. Oke, selanjutnya adalah, jadi ketika Anda ingin melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain, otomatis kita harus memahami dulu bingkai berpikirnya, nilai-nilainya, keyakinannya, baru sampai di satu titik kita mengkalibrasi jika kita ingin punya tujuan tertentu dalam berkomunikasi. Kalau kita nggak punya tujuan tertentu dalam berkomunikasi, ya ngobrol biasa aja. Jadi NLP ini mengajarkan bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau membuat orang merasa nyaman berkomunikasi dengan diri kita adalah dengan melihat dulu karakteristik orang tersebut. Apakah termasuk yang dominan, apakah termasuk orang yang fleksibel atau menyerahkan. Artinya, yang perlu diawali dari kita adalah kita tahu dulu kita mau berkomunikasi dalam konteks apa. Kalau ngobrol biasa aja nggak usah juga terlalu serius. Tapi kalau dalam konteks selling, persuasif, mendekati seseorang, PDKT, ya tadi pahami dulu nilainya, keyakinannya, polanya, keputusannya, metaprogramnya. Dengan hal ini Anda lebih bisa persuasif. Terakhir adalah, apa sih yang perlu dilakukan sebelum mulai pembicaraan dengan orang lain? Tadi yang pertama, dengarkan dulu. Yang pertama tujuan, ada tujuan. Yang kedua adalah dengarkan pola-polanya. Lalu ini saya suka bahasa ini disampaikan oleh Dr. Richard Bandler, libatkan otak sebelum mulut Anda. Jadi kalau ngomong mikir dulu. Kalau Anda punya tujuan ya. Tapi kalau memang tujuan Anda menyakitin orang itu dari awal, udah cocok saja. Tapi kalau tujuan Anda ingin membangun keakraban atau membuat orang nyaman atau terapis untuk membuat klien nyaman, kita berpikir dulu, simak dulu. Bahkan pernah satu waktu dalam konteks terapi, untuk terapi ya, saya nggak banyak ngomong, cuma dengarkan saja. Ini pun orang merasa sudah sangat akrab. Lalu untuk bisa mempengaruhi orang lain adalah sentuh dulu dengan lembut hatinya. Pahami cara berpikirnya. Itu yang mesti dilakukan ketika Anda ingin memulai pembicaraan atau mempengaruhi orang lain. Pahami dulu dirinya. Dan dengan seperti ini, dengan memahami NLP Communication Model tentang nilai, keyakinan, metaprogram, dan keputusan, Anda bisa dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain. Dan Anda juga bisa memilah-milah kata apa yang cocok agar orang lain nyaman dengan Anda. Jadi, silakan pelajari lebih dalam tentang NLP Communication Model dan pahami itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe video ini. Semakin Anda subscribe, dan itu gratis, semakin saya bersemangat untuk sharing tentang ilmu pemberdayaan diri yang saya baca maupun yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Wassalam. Bye.